Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ninda Khairunisa. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan mereview isi buku dari Is It Bad or Good Habits. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mempertahankan kebiasaan baik. Tentunya sangat-sangat rugi ya untuk kita yang kemarin kita udah ngebahas dan udah ngelakuin hal-hal baru, hal-hal baik, lalu sudah membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya penuh dengan tantangan. Rasanya sangat rugi ya kalau kita tidak bisa mempertahankan kebiasaan baik itu. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus kita jaga supaya apa yang telah kita perjuangkan itu tidak berakhir lagi ke titik nol. Ada 4 komponen yang diperlukan untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik ini, menurut James Clear. Nah, yang pertama yaitu kue atau tanda. Nah, hal ini merupakan tanda untuk memberi sinyal ke otak kita. Nah, yang kedua yaitu perlu adanya craving atau keinginan yang menggebu. Nah, hal atau keinginan yang menggebu ini menjadikan kebiasaan baru yang kita jalani menjadi lebih atraktif yang tentunya nantinya akan menumbuhkan semangat baru ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu perlu adanya respon atau reaksi cepat dari kita untuk nyingkirin kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kalau kita ngerasa mulai nggak konsisten atau mulai ada hal-hal luar yang ngedistract kita harus cepet respon, cepet tanggap buat ngehindarin atau ngejauhin hal-hal tersebut. Keempat yaitu reward. Nah, reward itu juga sangat diperlukan untuk mempertahankan kebiasaan baik kita agar supaya menjadi pendorong buat kita untuk melakukan lagi dan lagi kebiasaan baik itu. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita selalu sering gagal padahal kita udah tahu rumusnya? Di sini di buku ini juga dijelasin menurut James Clear, hal yang membuat kita gagal yaitu karena kita tidak mengetahui diri kita siapa. Kita tidak mengubah identitas diri kita. Kita hanya fokus pada hasil akhir atau fokus pada proses saja tanpa melihat identitas kita bagaimana. Maksudnya, identitas ini sangat berkaitan erat sama cara pandang kita melihat dunia, lalu cara kita melihat citra diri kita sendiri. Contohnya seperti kita mau rajin baca, tapi di dalam diri kita ini masih tertanam atau masih terpikir bahwa aku mah bukan orang yang rajin baca, aku mah malas baca. Yang mana secara tidak langsung pemikiran ini tentunya tidak akan memicu diri kita, tidak akan memicu otak kita, tidak akan memicu tangan kita untuk bergerak, untuk melakukan hal baik tersebut, untuk melakukan membaca tersebut. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu ubah identitas diri kita, ganti label di diri kita, buang pemikiran diri kita bahwa diri kita itu adalah orang yang malas baca. Ubah dulu cara pandang kita terhadap diri kita. Kalau kita mau menjadi orang yang rajin membaca, maka kita harus menanamkan keyakinan diri kita bahwa kita adalah orang yang bisa rajin baca. Dengan begitu, kebiasaan baik seperti rajin membaca ini akan tertanam dan bertahan lama. Nah, jadi teman-teman, untuk mempertahankan kebiasaan baik yang sudah kita tanam, yang sudah kita bangun, yaitu tadi ada 4 hal atau 4 komponen yang diperlukan untuk mempertahankan kebiasaan baik ini. Dan selanjutnya kita harus mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Mungkin sekian pembahasan di pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.